Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Kembali lagi dengan saya Tika Nurjana. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai penulisan proposal skripsi model PTK. Nah, pertama-tama sebelum membuat proposal skripsi model PTK ini, terlebih dahulu kita mengajukan 2-3 judul ke Kaprodi di kampus. Juga kemudian kita menunggu verifikasi dari Kaprodi tersebut. Juga nanti ada pembimbing, 2 pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak kampus untuk membimbing kita dalam penulisan skripsi model PTK. Oke, selanjutnya ya langsung aja. Saya di sini menggunakan judul skripsi itu penggunaan metode pembelajaran aktif tipe index card match untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hadis amal soleh pada kelas 6 di MI Diponegoro Rantarjo. Di bagian ciri khas PTK, penulisan skripsi model PTK ini mempunyai ciri khas, yaitu bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. Kedua, ada langkah PAOR atau planning, acting, observing, reflecting pada tiap siklus. Selanjutnya, PTK ini merupakan jenis riset dengan model siklus atau sikis. Biasanya dalam PTK terdapat uraian tentang siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Siklus di sini merupakan gambaran dari proses-proses aksi atau tindakan untuk keperluan perbaikan atau peningkatan. Juga siklus PTK memiliki pola khas, mulai dari kegiatan perencanaan atau planning, biasanya disingkat dengan inisial P. Pelaksanaan rencana atau acting biasa disingkat dengan inisial A. Pengamatan pelaksana agar sesuai harapan atau observing biasa disingkat dengan inisial O. Dan refleksi atau evaluasi atau reflecting dengan disingkat dengan inisial R. Jadi siklus PTK sendiri memiliki pola khas, yaitu PAOR singkatannya. Siklus 1 POR 1, siklus 2 POR 2, dan seterusnya. Refleksi atau R pada siklus 1 akan menjadi bahan penting bagi pembuatan planning atau P pada siklus 2. Inilah mata rantai hubungan antara siklus 1 dan siklus 2 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah membuat judul, pasti selanjutnya adalah penulisan latar belakang. Di sini latar belakang adalah deskripsi Anda tentang apa saja yang melatar belakangi riset Anda, sehingga riset Anda menjadi riset penting dan menarik untuk dilakukan. Jika melihat judul di atas, maka latar belakang yang muncul adalah motivasi hasil belajar yang rendah, sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan atau perbaikan. Karena ini riset PTK, maka lakukan observasi awal sehingga Anda mendapatkan data real tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut. Kemudian sampaikan data awal hasil observasi Anda di sini. Selanjutnya, awali latar belakang dengan kalimat yang menarik perhatian. Jika melihat judul di atas, kalimat pembuka dapat dibuat seperti misal, peningkatan motivasi dan hasil belajar sangat penting. 2. Motivasi dan hasil belajar yang rendah seringkali muncul dalam proses pembelajaran di madrasah dan sebagainya. Lengkapilah argumen Anda di latar belakang ini dengan data faktual yang Anda ambil di berita media atau koran terpercaya, atau bisa menggunakan internet. Akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset PTK ini terkait dengan upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar. Pada selesai melakukan latar belakang
masalah. Selanjutnya itu penulisan rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama, rumusan masalah biasanya kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam riset Anda. Yang kedua, karena riset PTK, maka pertanyaan khas model PTK dengan menetapkan siklus. 3. Misal, contoh 1. Bagaimana siklus peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hadis amal soleh di MI Diponegoro, Rantarjo. Dapat pula ditambahi dengan apa saja kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Selesai melakukan penulisan rumusan masalah, yaitu selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dalam penulisan tujuan ini juga harus diperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Di sini tujuan harus sinkron dengan rumusan masalah yang telah ditulis. Yang kedua itu, jika melihat rumusan masalah yang di atas, maka tujuannya adalah 1. Misal, untuk mengetahui siklus peningkatan aktivitas hasil belajar. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Dalam penulisan proposal skripsi model PTK ini ada beberapa tantangan riset model PTK bagi mahasiswa. Dari yang internal dulu ya. Dari internal sendiri ini yang pertama, mahasiswa kurang percaya diri atau minder. Sering terjadi jika dalam tantangan riset ini sering terjadi, mahasiswanya itu kurang percaya diri atau minder. Terus yang selanjutnya, sulit bicara, gagap rugi. Ya, ini juga sering terjadi pada mahasiswa. Dalam riset, mahasiswa ini kan sudah ada rencana mau ini, tapi ketika sudah berhadapan langsung dengan riset, biasanya pikirannya itu ambiar. Juga terkadang yang sudah disusun bisa bubar. Terakhir itu tidak mengasih proposal risetnya sendiri. Nah, yang internal sudah, sekarang ke eksternal. Dari eksternal sendiri itu, guru kelas atau guru mapel agak menyepelekan keberadaan mahasiswa atau merasa senior. Yang kedua itu, guru merasa terganggu pekerjaannya. Di sini ketika mahasiswa akan melakukan riset, alangkah baiknya itu mahasiswa melakukan kontak dengan guru mapel atau guru kelas untuk membuat janji untuk melakukan observasi bersama dengan guru kelas atau guru mapel yang akan diriset bersama. Setelah tadi sudah ada tantangan dalam riset PTK, yang terakhir itu solusi. Nah, untuk solusinya sendiri itu yang pertama, ini biasa dilakukan dalam membuat skripsi. Yang pertama itu mendapat bimbingan dosen atau kampus. Yang kedua itu membangun komunikasi baik dan intensif dengan kepala madrasah atau sekolah. Ketika membangun komunikasi baik dan intensif dengan guru yang bekerja sama. Yang keempat, menguasai proposal risetnya sendiri. Yang kelima, berjiwa pembelajaran yang rendah hati dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Itulah sedikit saya tadi penjelasan mengenai penulisan proposal skripsi model PTK. Mudah-mudahan dengan informasi tadi semoga bermanfaat buat kalian semua, juga bisa menjadi referensi dalam penulisan skripsi kalian semua dengan model PTK. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dalam penyampaian informasi. Jangan lupa
like, comment, subscribe dan share YouTube channel saya, Etika Nurjana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.